Halo tim Mem, gue lagi sekarang kita di konten chit chat namanya nih. Nah sekarang gue lagi di Orion, thank you banget buat Orion Sports Center udah nyediain tempat yang keren banget. Sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol sama Mei Joni. Halo Mei. Kojon ya manggilnya Kojon. Jangan boleh. West Bandits. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih, lu awal mula main basket gimana sih? Gue sih awal mula gue main basket itu ya cuma dari ekstrakurikuler ya. Ekskul SMA, SMP? SMP. Gue dulu SMP di Serang lah. Banten. Terus itu. Ya awalnya gue juga cuma karena ini aja apa namanya guru di sekolah gue nyuruh gue, kamu datang ya nanti sore latihan gitu. Karena gue tinggi aja gitu. Cuma gue ya nggak tahu main basket tuh kayak gimana. Oh masih buta lah gitu ya? Masih buta banget gue. Terus? Ya dari situ aja gue cuma ikut-ikutan, terus gue ngerasa oh ini enak juga ya karena awalnya juga sebelum gue kenal basket gue ikut olahraga taekwondo, terus tenis meja kayak gitu-gitu. Banyak olahraga lu sebelum itu. Cuma yang nggak ada yang ini aja, nggak ada yang jago. Bukan jago sih, biasa-biasa aja sih sebenarnya. Cuma kayak nggak ya biasa aja, seneng gitulah. Terus dari SMP tuh, lu berarti tahun berapa tuh SMP tuh? SMP itu tahun berapa ya? Lupa juga sih. Oh udah lama ya? 2000-an lah. 2000-an tuh. Oh di saat itu basket kan, tapi kan lu dari SMP lu lanjut ke SMA basket tetap? Ya soalnya kan basket waktu mulai gue suka itu kan juga dari kelas 2 kan. Kelas 2 terus gue ikut klub. Karena gue iseng-iseng main di di tempat umum gitu, ada yang nawarin, lu mau nggak ikut klub gitu. Jadi latihannya hari Minggu nih, datang aja jam segini. Oh ya udah. Apa tuh nama klubnya? Gundala namanya. Gundala. Lu punya kekuatan petir nggak lu? Beda. Ya mikirnya itu superhero nih. Anjir, namanya keren juga. Terus? Ya udah gue iseng-iseng sama teman-teman gue satu sekolah ikut gitu. Oh satu sekolah bareng-bareng ya? Karena emang kebetulan waktu itu ya bukan satu sekolah sih, satu kelas gue lah. Jadi satu angkatannya gue, karena waktu itu emangnya gue kenalnya cuma angkatan gue aja kan yang main, jadi yaudahlah ikut gitu. Nah gue ikut latihan aja sampai gue ngerasa kok gue enak nih main basket gitu, apalagi sama teman-teman gue juga gitu. Terus sekolah gue juga mulai ikut-ikut turnamen, terus bisa juara. Pas gue mau lulus, terus gue mau masuk SMA, dan pelatih gue tuh nyaraninnya juga gue udah lo ambil aja ke Jakarta gitu, ke Ragunan gitu. Kan sayang potensi lo kalau misalnya lo sekolah SMA di sini gitu. Jadi ya udah gue coba aja. Kebetulan kan di Ragunan harus tes kan, ya udah gue coba aja lah. Tes. Dapet. Oh lu dulu PPOP gitu ya? Dulu belum namanya PPOP. Ragunan. Oh Ragunan ya, belum ganti. Justru ya? malah nggak ada PPOP, PPOP gitu nggak ada, itu baru. Oh. Tapi memang beberapa cabang itu ada yang misahin gitu. Jadi satu cabang itu ada yang ini cabangnya Ragunan, satunya cabangnya DKI gitu, PPLP gitu. Oh beda jadi agak beda dulu ya? Dulu beberapa cabang doang ada. Tapi terus? Yang cuma beberapa aja ada, beberapa nggak ada. Beberapa fokusnya Ragunan aja dari Menpora. Oke, SMA masuk Ragunan nih. Lu waktu SMA masuk Ragunan bareng siapa tuh? Tim Sendiri gua. Sendiri. Soalnya jadi Ragunan itu sistemnya kalau lu ada yang lulus berapa orang, ya yang diambil cuma segitu. Oh. Ya kebetulan yang waktu gua ikut tes, yang lulus itu kelas 3-nya cuma 1 orang. Lu doang? Ya yang diambil 1, kebetulan gue yang masuk gitu. Orang tua lu gimana kok? Kan maksudnya pasti kan zaman dulu lagi kan ya, basket juga belum keren sekarang kali ya. Ya. Orang tua lu gimana? Aman-aman aja, oke-oke aja dia masuk, lu fokusin basket. Ya orang tua gue sih gue jelasin ya, soalnya kan juga ada benefitnya kan kalau gue misalnya masuk ke Ragunan, gue bilang, di sini gue beasiswa kok, nggak perlu bayar biaya sekolah gitu, dan gue juga di sini dikasih uang saku gitu. Gue bilang gitu, gue jelasin kayak gitu. Jadi orang tua gue bisa fokus buat biayain sekolah adik gue aja gitu. Terus di Ragunan itu lu setim bareng siapa tuh? Ada nggak tim yang sampai sekarang masih main bareng Liga Pro gitu? Ada. Jadi gue kenal banget sama senior gue juga di
di Ragunan walaupun nggak bareng angkatannya sama gua gitu ya. Oh, senior lu. Iya, senior yang udah lulus gitu misalnya. Ya gua tahu gitu. Kayak misalnya sebenarnya Kayobel, Kamerio yang sekarang lagi sama gua di tim, itu juga senior gua. Kalau yang masih main di liga itu ada si Difta. Oh, Difta. Oh iya. Terus dulu ada Triwilopo sama yang tua juga dulu sama gua kan. Terus ada Aryo Damar. Udah namanya tuh udah asing tuh buat gitu Aryo. Ya. Oh gitu ya. Abdul Fatah juga. Lu tahu nggak Fatah? Fatah tahu gue. Tahu ya. Dia Mungkin juga yang nonton tahu sih, kalau gue kan pengetahuan basket mungkin terlalu kecil ya. Oh, berarti PPOP lu ya? Ya. Sekarang PPOP. Lu berasa pas masuk PPOP itu ada, itu kan pasti sekolah atlet ya bilangnya kan? Iya. Ada penyesalan tuh? Lu capek banget kan latihan. Basket Ada tuh sih. kan ketemunya. Iya memang sih orang-orang tuh pada bilang ya lu masuk Ragunan tuh ya masa remaja lu terenggut lah. Iya. Gitu kan. Terus? Cuma ya gue ngerasa emang ya gue juga bersyukur lahir pada tahun itu. Kalau misalnya tahun-tahun sekarang gitu ya yang apa namanya teknologi tuh udah canggih banget gitu kan. Mungkin masuk sana tuh harus ada gue harus ada wifi lah, harus ada ini gitu iya tekanannya banyak. Kalau dulu gue tuh handphone modal telepon SMS doang kan. Yang monoponik gitu, dan ya yang sekedar ya warnet aja masih ada gitu, masih pada zamannya itu ada gitu. Jadi gue malah jadi bisa lebih fokus buat latihan kayak gitu. Oh, nggak banyak yang ganggu lu ya, Iya, berarti ya. Iya benar. Itu kenapa juga nggak sih, maksud gue orang dulu tuh, orang-orang yang zaman angkatan lu tuh kayak lebih bagus gitu mainnya, gue berasanya daripada anak-anak muda sekarang, soalnya masih banyak gangguan kali ya. Ya itu bisa jadi salah satu faktor lah, ya semua itu kan balik lagi ke diri kita masing-masing lah. Kalau lu disiplin gitu, ya walaupun ada gangguan-gangguan dari luar, lu pasti bisa tetap fokus kan. Yes. Bijak juga ya orang kayak bandit bijak nih kayak gitu lah. Terus lu dari PPOP itu banyak juara-juara juga dong. Ragunan dari Ragunan itu banyak juara terus langsung ke pro. Enggak. Gimana tuh? Gue tetap kuliah dulu. Gue mau coba buat kuliah dulu karena emang kalau masukan dari senior gue tuh dia bilangnya lu jangan langsung ke pro, lu bertahap dulu, lu main aja dulu Libama dulu kan namanya Libama ya. Terus kebetulan senior gue juga yang si Aryo Damar itu panggilannya Rio ya, dia tuh udah duluan dia di UGM kan. Jadi dia di UGM dan beberapa senior gue tuh emang banyak banget di situ, sekitar 4 orang lah. Dia udah di sana. Nah, kebetulan waktu itu gue masih bisa kontak dia gara-gara gue lagi pon bareng juga gitu. Terus gue tanyain aja, kira-kira ada beasiswa nggak nih di UGM gitu. Gue mau dong sana gitu. Ya akhirnya dia nanyain ke UKM gitu. Terus dia bilang ada nih tapi D3 gitu. Oke. Lo mau nggak kalau D3? Gue bilang ya boleh deh. Gue bilang D3. Kayak gue langsung beres pon itu gue langsung UGM. tes UGM gitu. Terus jadi lulus lu di UGM? Lulus masuk. Oh, berarti dari UGM basket juga dong? Basket, gue main di Bamanas kan waktu itu si UGM-nya di UGM itu masuk ke nasional kan, salah satu tim 10 tim, salah satu dari 10 tim yang masuk di nasional. Jadi gue 3 tahun gue main di Liga Mahasiswa Nasional. 4 tahun lulus. 3 tahun. Oh, 3 tahun main, 4 tahunnya lulus. Iya. Tahun keempat. Oh, lu 4 gue udah lulus. jarang lu anak basket yang lulus bisa 4 tahun gitu. Ya nggak sih? Lu banyak nggak sih ngeliat? Kalau gue sih ngeliatnya ya, kalau udah ambil basket gitu beasiswa ya 5 tahun lah lu. Ya tergantung lah. Kan mungkin setiap kampus itu penekanan beasiswanya kan beda-beda. Gitu. Saya ada yang kampus kasih beasiswa, yang penting basketnya itu juara gitu. Juara, gua nggak mau tahu deh lu bodo amat berapa tahun gitu. Selalu gitu. Kalau di UGM kebetulan gua beasiswanya tuh disebutnya beasiswa orang tua asuh gitu. Jadi sebenarnya dari alumninya
UKM basket di UGM itu dia yang kayak ngasih donasi itu buat UKM-nya, nanti ngerekrut pemain gitu, buat ngajak masuk ke UGM gitu kan. Kita masuk akal juga sih kalau ditanya, emang dari UGM-nya sendiri itu nggak ada beasiswa ya buat atlet gitu. Nggak ada dibilang, karena tanpa itu pun UGM itu udah dikenal gitu. Iya benar, Ya, setuju gua. soalnya banyak kampus memang yang atau universitas itu ngasih beasiswa itu karena biar Namanya- universitas atau kampus itu kan dikenal kan. Iya gitu. benar. Nah kalau di UGM kasusnya beda, jadi ya even gua udah masuk terus gua udah dibeasiswain, tuntutan gua juga ada report juga ke orang tua asuh ya. Gua harus ngasih nilai IP yang bagus. Dan Iya. dari pelatih juga kalau misalnya IP lu jelek gitu, ya lu satu semester itu lu nggak bakalan latihan. Gila. Mirip-mirip UPH lah. Iya. Kalau sekarang ya. Oh gitu. Berarti itu dulu termasuk orang yang pintar ya? Kuliah. Biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja. Nyontek-nyontek juga ya. Iya. Terus dari UGM itu main 3 tahun, selesai cabut, langsung ke pro. Apa masih ada ini? Langsung ke pro. Langsung ke pro ke Hang Tua. Langsung ke Hang Tua. Gimana tuh ceritanya bisa ke pro? Jadi di tahun terakhir gua di UGM kebetulan pelatihnya itu Caristi, lu tau nggak? Asistennya BPJ tahun lalu lah. Aristi, oke. Jadi dia tuh sebelumnya juga pernah jadi coaching staff di SM. Oke. Nah dari situ dia mau bantuin gua buat menawarkan gua tuh ke klub-klub yang lain gitu di IBL. Waktu itu yang nyangkut itu katanya ada SM, Garuda sama Hang Tua. Ya, jadi setelah gua pikir-pikir terus gua nyari kayak masukan gitu dari pelatih gua juga, gua mutusin gua ke Hang Tua. Apa katanya? Maksudnya kenapa lu disuruh ke Hang Tua? Ya karena gua mikir awalnya kan, nah, apa sih tujuan gua gitu pertama kali gua mau masuk ke IBL? Gua mau cari apa nih? Mau cari juara atau mau gua cari Duit. play gitu kan? Ya. Ya kan? Ya gua mutusin gua mau bersaing, gua mau cari minute play juga gitu. Nah dari 3 tim itu terus gua lihat, ya gua rasa di Hang Tua gua bisa compete gitu sama pemain-pemainnya di sana. Kayak gua pilih Hang Tua itu, karena dia juga tim papan tengah, nggak jelek-jelek banget waktu itu kan. Ya udah, gua fix langsung masuk ke sana. Berarti kalau dibandingin sama gaji ya, kita ngomong gaji berarti Hang Tua termasuk gaji yang paling kecil tapi lu bisa dapat minute banyak gitu di antara 3 tim ini. Yang nawarin lu. Sebenarnya waktu itu sih gua belum ada ngomongan masalah gaji ya. Oh, lu cuma lihat minute play-nya doang ya? Gua ngelihat potensinya aja kira-kira gua bisa di mana gitu. Oke. Lu di Hang Tua berapa tahun? 2011, 6 tahun lah. 6 tahun. 6 tahun. Lama juga ya. Iya. Betah di Hang Tua. Tapi selama 6 tahun itu nggak ada dong pasti tawaran gitu 6 tahun loh. Apa ya? Nggak betahnya ya paling di akhir-akhir lah kan. Lu tau lah kalau Hang Tua itu waktu 2016, 2017 gitu tuh punya masalah keuangan kan. Iya. Sampai Kalau di awal-awal dulu mah aman-aman aja gitu, jadi ya nggak masalah. lu berarti lu Bang Tondi kan? Iya. Sempat gitu sama Bang Dodi. Sempet. Yang di tengah jalan akhirnya berhenti kan? Gitu kan? Hmm. Oke. Dari Hang Tua ke Aspak. Langsung ke Aspak tuh. Sebenarnya kalau Hang Tua nggak ada masalah finansial, lu masih tetap di Hang Tua atau mungkin? Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Bro. Dari Hang Tua ke Aspak gimana ceritanya? Lu emang nggak ada pilihan lain kah atau apa pertimbangannya masuk Aspak? Sebenarnya gua waktu itu tuh kan gua menawarkan diri ya, karena kebetulan kontrak gua habis juga. Nah, gua menawarkan diri ke beberapa klub, ke SM, gua menawarkan diri ke SM, tapi beberapa klub ada yang menawarkan ke gua gitu. Jadi Garuda itu juga menawarkan diri ke gua gitu. Gua udah ketemu sama
pelatihnya gitu, udah ngobrol, cuma belum ngomongin lebih lanjut gitu. Terus pas udah gue ngerasa dead time gitu, gue udah waktu gue udah habis nih, susah nih, Aspak dan manajernya langsung tiba-tiba ngomongin gue gitu. Dia bilang si bos ini mau nih, kapan bisa ketemu gitu. Jadi langsung gitu. Ya, tapi karena gue masih ngerasa nunggu kepastian dari SM. Oh, lu maunya ke SM dulu? Karena gue waktu SM nawarin ke gue itu dia memang minat gitu, cuma bermasalah sama atasannya aja. Atasannya nggak mau lu? Bukan sih. Ya sebenarnya sih harusnya kan atasan mah ngikut pelatih ya. Iya benar, kan atasan nggak tahu di dalam lapangan itu gimana ya. Waktu itu sih kebetulan ya kontraknya si Arki juga habis. Jadi dia tuh lagi nunggu mau perpanjang si Arki ini gitu. Karena mungkin masalah budget kan. Kalau dia misalnya langsung ngambil gua, ntar budgetnya nggak cukup buat perpanjang Arki, gimana gitu. Jadi dia tuh sebenarnya mau nunggu itunya jelas dulu baru hubungin gua. Cuma kan karena gua udah kayaknya waktu gua udah mepet banget gitu, terus malah si Aspaknya nih yang geraknya cepat gitu. Gua udah dateng ketemu sama si bos Kimpong di rumahnya, langsung ngomongin angka. Wih, niat banget ya langsung cepet gitu ya. Jadi gue pikir ya udahlah, karena gue ngerasa ngelihatnya Aspak yang lebih serius, cepat gitu, ya udah gue ambil aja. Gue ngerasa angkanya ya udahlah, lumayan. Tapi gue mau nanya ini dulu nih, kok gue ada janggal nih. Nawarin diri tuh gimana sih kok, maksud gue? Gue nggak bisa bayangin gitu, kayak lu kan katanya tadi lu menawarkan diri ke SM itu dalam bentuk apa gitu maksudnya? Ya gue ketemu sama, misalnya gue kan waktu itu di sama SM itu ada coaching staff yang gue kenal kan. Oke. Kayak sebenarnya pelatihnya kayak Obel ya senior gue gitu, jadi gue gampang aja gitu. Terus ada si Kamail itu juga dulunya sempat jadi asisten di Hang Tua kan, jadi gue juga masih sempat kontak-kontak gitu. Dan emang kebetulan juga kadang-kadang si Kamail itu ngontak gue juga, nanya-nanya gimana gitu. Oh, masih inilah in touch lah ya. Kalau dari Garudanya mah waktu itu gue emang dihubungin aja gitu, nggak tahu dari mana. Tapi gue mau ini kok. Dulu kontrak lu dari Hang Tua ke Aspak berapa? Di ini aja buat temen-temen nih, bandingin dulu sama sekarang nanti. Kalau dari Hang Tua ke ini aja, kalau emang nggak mau nominalnya kira-kira aja berapa, dari berapa sampai berapa? Dari Hang Tua ke Aspak. Hang Tua ke Aspak itu kalau kontrak ya naik nggak jauh sih, 50 lah, 50-an lah. Itu kontrak sama kontrak tuh termasuk per bulan kan nanti lu? Oh enggak, beda gitu. Ada kontrak, ada per bulan lagi. Oh, oke. 50-an lah ya. 5 bulan. Di Aspak tuh berarti tahun berapa lu? Tahun 2017. 2 tahun. Iya. 2 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Setahun off. Oh. 3 tahun kedua juara ya? Tahun kedua juara. Tahun kedua juara kan? Gimana tuh kok? Gue mau nanya, gue selalu penasaran dilatih Coach Gibi. Apa sih yang lu lihat dari Coach Gibi itu? Orangnya sih disiplin banget sih. Disiplin, terus benar-benar membuka wawasan kita juga, karena waktu itu awal mulanya European style itu kan dia yang bawa kan ke sini. Oh, ya dia dari Lithuania. Dari Lithuania kan. Disiplin tuh maksudnya gimana sih? Gua kadang suka dengar pelatih disiplin. Emang apa bedanya gitu sama pelatih asing sama pelatih lokal? Disiplin dalam bentuk apa? Lebih galak kah gitu? Apa lebih ditakutin? Dia lebih detail sih menurut gua. Detail? Dia lebih detail, jadi dia benar-benar hal-hal yang kecil-kecil itu dia mempermasalahkan hal-hal yang kecil juga gitu. Contohnya? Ya, yang kita sebenarnya nggak sadar itu kalau misalnya dulu itu, dari dulu mungkin sampai sekarang itu semua tim masih ngelakuin gitu ya. Kayak misalnya kita lagi mau tanding nih hari ini, kita tanding di jam yang nanggung. Kayak jam
jam 5. Oh nanggung itu gitu kayak jam 6 gitu. Itu kan jam makan kita nanggung kan. Iya. Nah kebanyakan klub-klub itu tuh dia tuh pasti ngasih extra food, bener-bener makanan berat kayak KFC, Yoshinoya. KFC? Iya, KFC tuh nggak nanggung sih, 2 ayam 1 nasi gitu. Buset. Itu bener-bener ya extra food sih, dibilang extra food, cuma ya kita juga mungkin orang udah pada terbiasa gitu kan, atau pizza atau pasta gitu. Ya si Coach GB ini dia ngerubah semua itu, dia nggak mau kita makan begituan. Memang selalu ada coffee break, jadi kita malah minumnya kopi sama kacang-kacangan aja makannya. Sebelum tanding? Sama buah, kalau ada jam-jam nanggung gitu. Oh gitu, karena apa tuh? Kalau lu berasa aja beda nggak menurut lu? Awalnya kita badan sih nggak enak gitu, karena lemas gitu kan. Iya. Mikirnya kayak aduh nggak ada tenaga. Orang Indonesia makannya kacang doang. Iya, nggak ada karbohidrat mana kuat mainnya kan. Kopi doang, sakit lambung. Tapi lama-kelamaan ternyata enak gitu di badan. Kita jadi ngerasa lebih ringan aja gitu. Oke. Emang sebenarnya kalau kita cari tahu gitu, memang lebih bagus kita makannya kacang gitu. Kacang-kacangan. Cuma yang mahal gitu kan. Kayaknya gue sebelum syuting makan kacang kita ya. Nggak usah ada gini-gini nih. Oh, baru tahu nih gue baru pernah denger loh. Iya, gitu. jadi kan sebelum si Coach G itu megang si Setapak ini, dia kan didatengin ke sini buat lu lihat aja dulu pemain kita gitu. Nah, kebetulan kita ada turnamen di Surabaya Pacific Cup. Nah, dia tuh ikut juga tuh, cuma pelatihnya waktu itu masih Coach Joko. Nah, dia ngelihat kebiasaan kita, habit kita. Datang makan siang, makan malam itu tuh nggak beraturan, padahal udah ada jamnya kan. Jam 12 nih makan siang ya gitu. Kita datang 12 lewat. Ya kan? Ya mau 12 lewat 5 kayak gitu, yang penting lewat gitu kan. Terus dia ngelihat extra foodnya kita kayak gitu. Pas dia udah megang, udah dirubah semua. Oh, katanya orang Indonesia ini jorok banget sih. Makan suka-suka lu nih kayaknya gitu ya. Oh, terus si Coach Gibi sering marah nggak? Pakai sering lagi. Lu lihat di lapangannya marah mulu gimana pas latihan kan? Habis kita. Oh, gue salah nanya, harusnya Coach Gibi sering tenang nggak gitu ya? yang lucu tuh, jadi dia pernah ngelatih kita tuh ada namanya drillnya tuh, gue juga lupa sih nama drillnya, tapi itu semua coaching staff itu nggak boleh ngomong. Lu nggak tahu kan? Dia tuh silent apa gitu dia ngomong. Jadi benar-benar si Coach dia tuh cuma ngasih tahu ini lakuin ini, kita ngelakuin gitu. Cuma mungkin kan ada yang salah gitu kan, jadi dia suka gatel gitu, pengen marah-marah gitu, tapi dia nggak boleh diam. Karena di situ lucu juga sih, tapi bikin peraturan kok jadi susah sendiri dia. Jadi di akhir-akhir tuh dia sampai bilang ya, lu harus tahu lah susahnya gua menahan diri gitu untuk diem gitu, nggak ngomong. Semua asistennya juga nggak boleh ngomong. Apa tuh fungsinya, buat apa tuh kayak gitu? Nah, apa ya, gua juga sebenarnya itu fungsinya buat ke pemainnya sih. Dia pengen pemainnya yang banyak ngomong. Iya. Jadi pemainnya take control sendiri ya, karena main gitu. Terus apa yang menurut yang lu nggak pernah lupain deh dari Coach Gibi? Yang gara-gara Coach Gibi gue begini nih gitu. Semuanya sih gue nggak bisa lupain sih ya. Unik ya. Ya gue dimarah-marahin juga, itu juga gue nggak bisa lupain tuh. Tapi untuk jadi pelatih asing ya, kalau dia marah-marah di lapangan pakai bahasa dia kan, wasit juga nggak denger dong ya. Iya, benar. Wasit tuh denger tapi nggak tahu. Iya, nggak tahu artinya apa nih. Gimana artinya ini? Ke gua apa bukan nih? Lu jadi bisa bahasanya Rusia ya? Apa? Iya, dia kebanyakan bahasanya Rusia. Lu jadi ngerti bahasa Rusia, bahasa kotor Rusia. Bahasa kotor justru. Belajarnya kita jadi bahasa kotor. Jadi bahasa kotor ya. Terus habis dari Coach Gibi tuh lu ke Indonesia Patriots kan? Iya, Indonesia. Tapi masih kontrak Mas Pak. Masih. Kebetulan waktu itu kontrak gua habis.
Pas Indonesia Patriot. Iya pas gua Setapak juara itu Apa? habis kontrak gua. Oh. Makanya rencananya emang waktu itu gua mau pensiun. Oh lu sempet mau pensiun? Iya. Karena gue udah dapet gelar juara nih gitu. Sebenarnya gua udah menargetkan 2 tahun gua di Setapak itu beresnya gua pasti pensiun. Event itu juara atau enggak? Oh. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Ya gua ngerasa udah cukup aja gitu karena waktu itu gua juga udah ada tawaran kayak kerjaan-kerjaan gitu. Kerja kantoran gitu. Kebetulan waktu itu DBL sih. Oh, DBL. DBL minta gua. Terus juara Indonesia Patriots dipanggil ternyata. Indonesia Patriots. Sebenarnya gua nggak mau gitu. Main Membela timnas. Indonesia gitu. Ya bukannya gua nggak Bukan mau ya. membela Indonesia tapi dari diri lu nya udah stop gitu kan Ya sebenarnya. awalnya karena gua ngerasa ini gua dipanggil yang ketiga kali nih. Kan gua 2 kali ikut seleksi juga tapi kan dicoret terus kan, gagal. Ya mungkin dari situ gue ngerasa kayak ya gue belum inilah, Belum compete nggak bisa. pantas lah. Iya. Jadi gue mikir ya udahlah, ini udah masih ada yang lain lah, yang muda, lebih muda gitu kan mikirnya. Daripada gue mendingan sekalian aja lu regenerasi gitu kan. Iya. Makanya gue tadinya nggak mau gitu. Terus memang si bos Kimongnya juga ngerasa udah ambil aja. Bilang kayak apa tuh? Ya kapan lagi lo ini kan apa namanya dipanggil lagi gitu. Terus dia akhirnya juga kayak fokus buat perpanjang kontrak pemain-pemain yang kontraknya habis. Oke. Cuma ya pada saat itu juga dia bingung kan karena gua gimana ya pemain gua dipanggil timnas semua. Siapa isinya? Terus tahun depan gue mainnya gimana ya? Iya. Tahun ini gue mainnya gimana nih? Apalagi tim Indonesianya juga main juga di liga nih, gitu kan? Benar. Nah, di peraturan macam apa gitu kan? Iya, kayak dibego-begoin gitu ya, istilah kata ya. WB ya? Udah ditawari tim mana aja? Lu lebih condong ke mana sebelum WB sebenarnya? Jadi yang dari bos itu dia prefer ke Pelita Jaya. Tapi Dari Aspak ke WB nih, kira-kira aja dari segini sampai segini nih. Ntar gua tahu. ini apa ada kontrak apa keseluruhan? Ini aja nih. Tadi kan lu tembak harga. Lu pertama mintanya berapa? Freak of the week like keep you got me twist. Freak of the week like keep you got me twisted. Freak of the week like keep you got me twist. Yeah.